Main watak, penipu ulung, yang penting untung. Untung kagak jadi ditransfer sama Kim ya. Kau minta sekian juta sama Kim, untung Kim langsung dapat kabar dari kita, dari aku, dari sahabatnya Kim. Sekarang gue jadi sahabatnya Kim, biar baru, tapi gue tahu Kim baik hatinya. Gue nggak apa-apa melihat Kim sebagai sahabat gue, karena Kim hatinya baik. Apapun itu, gue tahu Kim hatinya baik, beneran asli. Selalu yang omongin yang susah, keadaan susah. Aku nggak bisa bayar kontrakan, aku lagi sakit, aku kecelakaan, aku ini bla bla bla. Beneran lu kere lu nanti. Bener-bener pasti kere. Pasti. Karena orang yang selalu memiskin-miskinkan dirinya, padahal dia punya, dan dia mengharap belas kasihan dengan cara membohongi orang ke kiri, ke kanan, ke kiri, kanan. Miskinlah hidupmu, sayang. Miskin pasti, dijamin itu. Hati-hati ya. Hati-hati. Dan Mamski sudah tidak mau tahu dia lagi, tidak mau kenal dia lagi. Sudah diblok juga sama teman aku udah ngeblok kayaknya. Karena aku udah langsung bilang sama dia, hati-hati. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini masih soal Emma Waroka yang mengungkap siapa sebenarnya sosok pengkhianat yang ada di kubu Haji Faisal. Dan memang dari live TikTok terakhirnya mengarah kepada Maita, karena di situ Emma Waroka mengatakan bahwasannya sosok itu mengatakan bahwa ibunya sedang sakit, dan kemarin Maita juga mengatakan bahwa ibunya sedang sakit. Namun dia tetap ingin menemui Kim Haut untuk klarifikasi isu-isu tersebut, dan akhirnya mereka bertemu sesaat setelah pengajian 100 hari Vanessa selesai. Memang ada dua sosok yang dicurigai sebagai pengkhianat di kubu Haji Faisal yang dekat dengan Kim Haut dan Emma Waroka. Yang pertama adalah sosok Anggita Sari, namun sudah diklarifikasi baik oleh Anggita Sari maupun Kim Haut maupun Emma Waroka bahwa bukan Anggita Sari. Dan anehnya yang Maita ini belum melakukan klarifikasi dan hanya mengatakan akan bertemu dengan Kim Haut. Dan ternyata kemarin Kim Haut dan Emma Waroka bercerita bahwa pengkhianat itu datang ke 100 harinya Haji Faisal. Jadi netizen pun akhirnya yakin bahwa memang sosok yang dimaksud adalah Maita, sahabat lama dari Puput Sudrajat. Saat ini akun TikTok dari Maita sudah hilang, lenyap, dan untuk video terakhir yang disematkan adalah videonya dengan Puput, kedekatannya dengan Puput Sudrajat ini. Sementara itu di akun Instagramnya dia terus saja diserang oleh netizen yang menduga bahwa dia adalah pengkhianat dari kubu Haji Faisal, dan banyak gerakan unfollow akun Instagramnya. Tapi nampaknya Kim Haut masih belum sempat untuk unfollow, dan juga Marissa Ica masih ada di sana. Sementara Emma Waroka sudah unfollow akun Instagramnya. Dan berikut ini adalah curahan hati dari Emma Waroka yang sempat dia merasa diadu domba oleh Maita dengan teman-teman dekatnya, dengan circle-nya. Yuk simak saja sendiri bagaimana Emma Waroka mengungkap kebohongan pengkhianat tersebut dan kronologinya seperti apa. Jangan lupa like, subscribe, and komennya ditunggu, serta selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Acara yang harusnya tuh dia, kalau gue jadi dia, boro-boro gue mau nongolin muka. Gila, gue bilang penipu ulung lu. Dan kalau misalnya temen gue itu nggak ngasih tahu saat dia chattingan, gue bisa agak curiga sama teman gue juga jadinya, karena dia bisa sumpah demi Allah nih si orang ini, dan seolah-olah dia bilang kan aku juga ngomong ke yang teman yang A sama B, ada lagi teman kita juga, kan kita jadinya bisa mengarah ke sana dong. Gila tuh orang. Untungnya gue tuh ketemu sama teman gue 3 hari yang lalu, pas mereka lagi chattingan itu, chattingannya diliatin, makanya gue tahu. Ya elah anjay, siapa nih? Iya dia ngubungin gue Gila, gue bilang lu ngapain lu ngubungin teman gue anjir? Siapa lu?
Lu baru kena circle kita, tiba-tiba lu masukin semua circle gue. Udah gitu lu jelekin pula lagi, bohong-bohong pula lagi. Gila. Kan kasihan si Kim. Kebaikan sih si Kim, terlalu baik tuh, terlalu percaya. Iya, aku lagi gak bisa karena ibuku sakit. Ibu aku di dokter rumah sakit. Selalu yang diomongin yang susah, keadaan susah. Aku gak bisa bayar kontrakan, aku lagi sakit, aku kecelakaan, aku ini bla bla bla. Beneran lu kere lu nanti. Bener-bener pasti kere. Pasti. Karena orang yang selalu memiskin-miskinkan dirinya, padahal dia punya, dan dia mengharap belas kasihan dengan cara membohongi orang ke kiri, ke kanan, ke kiri, kanan. Miskinlah hidupmu, sayang. Miskin pasti, dijamin itu. Hati-hati ya. Hati-hati. Dan Mamski sudah tidak mau tahu dia lagi, tidak mau kenal dia lagi. Sudah diblok juga sama teman aku udah ngeblok kayaknya, karena aku udah langsung bilang sama dia, hati-hati, pemain watak, penipu ulung, yang penting untung kagak jadi ditransfer sama Kim ya. Kau minta sekian juta sama Kim, untung Kim langsung dapat kabar dari kita, dari aku, dari sahabatnya Kim. Sekarang gue jadi sahabatnya Kim, biar baru, tapi gue tahu Kim baik hatinya. Gue nggak apa-apa melihat Kim sebagai sahabat gue, karena Kim hatinya baik. Apapun itu gue tahu Kim hatinya baik, beneran asli. Tuh, hai happy Sunday. Itu lagi pada ngomongin si Tit. Gue blok langsung nomor HP-nya. Bagus kak, nanti kamu ke bawah-bawah ada kebongkar semua. Good morning darling. Iya say, bener banget. Bagus, gue juga udah unfollow dia. Dan udah gue hapus grup WA gue semua. Mau gue blok dia juga. Gue masih belum blok WA, lupa. Soalnya masih ada chat-chat yang penting. Jadi gue unfollow dulu Instagramnya. Desa hampir membuat kita ribut loh. Karena kayaknya lu yang bohongin gue. Untung lu ngasih tahu tuh chattingannya waktu ada di kemarin di mana? Di sahabat polisi. Kalau enggak, gue juga berpikir jangan-jangan lu yang bohongin gue, ngerti gak say? Dan untung ada kata-kata kunci yang dia ucapkan dan itu hanya gue yang tahu. Jadi lu gak bohong say. But anyway, thank you banget lu udah kasih tahu gue. Jadi gue sama Kim gak dibegoin terlalu lama. Thanks banget ya say. Nanti kita ngobrol lagi, gue masih live di TikTok. Astagfirullahaladzim. Bibir bisa dicatok gak ya? Bibir lu, sini gue catok bibir lu. Sini gue catok. Thank you yang udah ngasih hadiah ya. Kalau Vanessa sendiri menulis dan ngomong ke orang banyak, ke kita itu tahun 91. Tetapi berdasarkan aktenya Vanessa yang ada sekarang ini, itu sudah semuanya sudah dirubah ke 93. Tanggal lahirnya 21 Desember. Nah, tapi di buku nikah orang tuanya Vanessa ya Desember tahun 93 Juli, bulannya Juli, tanggalnya kalau nggak salah tanggal 7 seingat aku sih. 7 Juli, iya. 7 Juli ke 21 Desember sudah lahir. Juli ke Agustus September, Oktober, November. 4 bulan 21 hari di Desembernya. Jadi 4 bulan 21 hari anak itu sudah lahir, yaitu mamahnya Gala. Ya. Makanya kenapa kita korek sampai sejauh ini, karena si mereka juga minta tes DNA, bahkan menyebar fitnah. Vanessa udah hamil 5 bulan. Coba lihat kembali sejarah ke belakang mereka itu. Makanya kalau di ini kan kita jadinya, apalagi kalau udah yang benernya Vanessa 91, itu berarti udah 2 tahun umur V. Berarti bukan aduh gak berani nyebut. Bingung gak? Jadi rumah yang katanya aku nggak renov, yang katanya aku numpang, yang katanya aku masukin laki-laki yang bukan muhrimnya, yang katanya ibu aku masih tinggal di situ, aku nggak urusin. Aku bilang angker, memang sering terjadi kejadian aneh gitu ya, yang di luar nalar kita, terutama asisten rumah tangga kami itu sering
yang foto di dinding tuh bergerak sendiri. Kalau di rumah yang aku tempatin tuh yang belakang tuh kalau malam rame, tapi giliran kita keluar tuh nggak ada apa-apa. Itu sejarahnya kenapa aku bilang angker. Orang tuanya Mama Cantik itu dulu juragan sawah di Pemalang. Cuma cara mereka mendapatkan kekayaan tersebut itu dengan cara pesugihan. Ini aku dapat cerita dari Mama Cantik sendiri ya. Namanya pesugihan pasti minta tumbal. Nah, tumbalnya ini rata-rata itu para pekerja yang bekerja sama orang tuanya Mama Cantik. Sampai pada tumbalnya banyak, nggak cuma 1-2 orang aja, udah sering lah gitu. Sampai pada akhirnya belakang rumahnya sendiri itu jadi korban. Sama belakang rumah itu juga kerja sama orang tuanya Mama Cantik ya. Nah, akhirnya warga kan udah yang nggak bisa menahan emosi gitu. Jadi rumahnya itu sampai diserang sama warga yang katanya Mama Cantik sih bapaknya itu sampai kepalanya bocor kena lemparan batu masuk rumah sakit, dan itu kejadiannya katanya masuk ke media cetak. Kalau ada orang Pemalang yang bisa bantu cari beritanya, monggo silahkan gitu. Itu terjadi waktu Mama Cantik masih gadis. Nah, ini ada kaitannya, aku bilang kenapa kok dia sampai sekarang masih yang berani padahal udah dihujat sama teman-teman netizen seluruh Indonesia. Kenapa dia sekuat itu? Karena memang dia pernah ngomong gini sama aku, Net, gue mah nggak takut dihujat orang karena udah makanan gue dari gadis gitu. Udah sering dihujat, gue udah kebal sama hujatan. Nah itu ini aku benar-benar dari Mama Cantik sendiri loh yang cerita masalah pesugihan ini ya, dan tumbal-tumbalnya itu. Jadi ya memang rumah itu angker gitu. Selain itu juga sering banjir. Kalau banjir itu aku yang harus